Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nafis Hidayatullah. Kali ini saya akan membahas soal OSNK 2024, soal nomor 38, bab genetika dan evolusi. Langsung aja kita ke soalnya. Domestikasi merupakan proses mengadopsi spesies liar ke lingkungan hidup sehari-hari. Peristiwa ini didukung oleh proses alami maupun campur tangan manusia. Salah satu organisme terdomestikasi yang umum kita jumpai adalah Brassica oleracea atau kubis atau kol. Spesies ini disilangkan intraspesies sehingga menghasilkan banyak produk seperti kale, Brussels sprout, brokoli, dan sebagainya. Produk-produk tersebut berasal dari proses selective breeding untuk memfokuskan bagian mana tanaman dari tanaman yang akan dipanen. Selain itu, persilangan antar spesies juga dilakukan secara alami maupun artifisial, menghasilkan spesies-spesies baru seperti yang tertera pada gambar berikut. Jadi ini ada dua gambar. Gambar yang pertama persilangan intraspesies yang menghasilkan berbagai produk, dan kedua itu antar spesies yang melibatkan Brassica oleracea. Nah, untuk pernyataannya, yang pertama, berdasarkan konsep spesies biologis, persilangan antara brokoli dan kohlrabi akan menghasilkan keturunan yang fertil. Langsung aja. Nah, jadi sebenarnya apa itu yang kita maksud sebagai spesies secara biologis? Jadi spesies itu adalah sekelompok organisme yang dapat bereproduksi secara alami satu sama lain dan menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi apa yang dimaksud fertil? Fertil itu apabila keturunan ini jika dikawinkan dengan sesamanya bakal menghasilkan keturunan lagi. Jadi bisa dianggap aja nggak mandul. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang kita maksud sebagai spesies di dalam biologi? Jadi spesies adalah sekelompok organisme yang dapat bereproduksi secara alami satu sama lain dan menghasilkan keturunan yang fertil. Fertil ini maksudnya apa? Jadi fertil itu adalah dua organisme yang jika kawin itu bisa menghasilkan organisme lain, alias nggak mandul. Jadi ada sebenarnya sekelompok organisme yang bisa bereproduksi secara alami dan menghasilkan keturunan, tapi keturunannya itu steril atau nggak fertil. Itu sebenarnya ada, nanti bakal saya kasih contoh. Tapi secara general, spesies itu adalah ini, sekelompok organisme yang dapat bereproduksi dan keturunannya itu keturunan fertil. Jadi keturunannya bisa menghasilkan keturunan lain, gitu. Nah, kalau kita perhatiin di pertanyaannya, spesies ini disilangkan intraspesies, jadi satu spesies yang sama, sehingga menghasilkan banyak produk. Dan produk-produk ini berasal dari proses selective breeding untuk memfokuskan bagian-bagian mana dari tanaman yang akan dipanen. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini, ini kan ada penjelasannya. Selection for apical tip, selection for flowers and stems, selection for stems, selection for leaves, axillary side buds. Jadi ini maksudnya, ini sebenarnya spesies yang sama-sama Brassica oleracea. Cuman bagian-bagian tubuh yang diseleksi itu, bagian tubuhnya sangat dieksagerasi atau di hiperbola karena hasil seleksi terus-menerus. Jadi contohnya kita bakal ambil adalah pembuatan kale. Kale ini adalah yang diseleksi itu daunnya. Jadi kita punya satu wild mustard dan kita punya wild mustard lagi di sini. Jadi wild mustard ini daunnya ini besar, disilangkan dengan daun besar. Nanti lama-kelamaan bakal hasil yang daunnya lebih besar. Kalau ini kita silangin lagi sama yang daunnya besar lagi, nanti hasilnya bakal lebih besar. Daunnya bakal lebih besar. Lebih besar nih. Jadi ini sebenarnya adalah spesies yang sama semua ini. Kalau brokoli bukan daun, kalau brokoli flowers and stems, jadi bunga sama batangnya. Kalau kohlrabi itu cuman batangnya aja. Jadi apakah mungkin kita menyilangkan brokoli dan kohlrabi ini dan menghasilkan keturunan yang fertil? Ya jelas mungkin, karena ini sebenarnya spesies yang sama. Cuman organ-organnya ukurannya berbeda aja karena dilakukan seleksi secara buatan, ya seleksi buatan oleh manusia untuk mengeksagerasi atau memperbesar organ-organ ini, organ-organ tertentu yang diseleksi ini. Jadi jawabannya benar, karena brokoli dan kohlrabi itu masih satu spesies,
masih berasika oleracea karena tidak mengalami spesiasi. Nah, kita langsung aja lanjut ke pernyataan B. Produk-produk di gambar 1 umumnya memiliki perbedaan pada ekspresi gen, genotipe, dan jumlah kromosom. Nah, kita langsung aja. Perbedaan pada ekspresi gen. Apakah ini benar? Jelas benar. Kenapa? Karena ya dilihat aja mereka udah berbeda kan. Jadi, kalau di brokoli itu ekspresi gen pembentuk bunganya itu sangat tinggi. Dan pembentuk batangnya juga sangat tinggi. Kalau kohlrabi, pembentuk batangnya itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari brokoli kalau kelihatannya. Tapi bunganya nggak setinggi brokoli. Lalu cabbage ini adalah tunas apikalnya yang tinggi. Kalau Brussels sprout, ini malah tunas aksilernya yang tinggi. Kalau kale, daunnya yang tinggi. Jadi ini mereka memiliki perbedaan pada ekspresi gen sesuai dengan karakteristiknya yang kita bahas di pernyataan A tadi. Lalu perbedaan genotipe. Ini tadi benar ya. Perbedaan genotipe ini juga benar. Kenapa? Karena sama seperti manusia memiliki genotipe yang berbeda, tanaman juga memiliki genotipe yang berbeda. Bahkan sesama brokoli pun mungkin memiliki genotipe yang berbeda. Karena genotipe itu tidak terkurung dari konsep spesies. Sebenarnya genotipe itu adalah variasi dari alel. Jadi barangkali ada manusia, kita ambil contoh manusia yang gennya AA, tapi ada manusia yang gennya A kecil. Ini kan genotipenya berbeda, tapi mereka sama-sama manusia. Jadi ini genotipe itu sebenarnya tidak terkurung dalam konsep spesies. Ini benar. Lalu jumlah kromosom. Nah, ini baru. Jumlah kromosom ini kalau kita bahas secara umum, ini salah. Kenapa? Karena kalau kromosomnya berbeda, jumlah kromosomnya berbeda, itu berarti tandanya mereka spesies yang berbeda. Contohnya kayak lalat dan manusia, mereka jumlah kromosomnya sama atau beda? Beda. Berarti mereka spesiesnya berbeda. Dan spesies yang memiliki jumlah kromosom yang berbeda itu juga sulit untuk kawin silang. Makanya karena mereka hanya satu spesies saja, ini mereka kemungkinan jumlah kromosomnya itu sama. Kecuali, ini tulisannya bukan umumnya tapi mungkin. Kalau mungkin memiliki perbedaan pada jumlah kromosom, mungkin. Kenapa? Sama halnya kayak manusia tadi. Manusia kan ada yang kromosom jumlahnya itu berbeda. Contohnya ada yang monosomi, ada yang trisomi. Itu kan ada. Dan itu tetap manusia. Meskipun jumlah kromosomnya ada yang 45, ada yang 47, itu tetap manusia. Tapi ini kita bahasnya secara umum, jadi jumlah kromosom itu salah. Meskipun ekspresi gennya itu benar, dan genotipenya itu benar, tapi jumlah kromosomnya itu tetap sama. Nah, langsung aja lanjut ke pernyataan yang C. Persilangan yang menghasilkan B carinata, B napus, dan B juncea harus diikuti dengan replikasi DNA tanpa sitokinesis agar menghasilkan kromosom homolog. Nah, kayak di sini kita punya gambarnya. Ini ada B apa tadi? B carinata, juncea, dan B napus. Nah, apakah mereka harus diikuti dengan tanpa sitokinesis supaya menghasilkan kromosom homolog? Pertama kita harus bahas kromosom homolog itu apa. Jadi kromosom homolog itu adalah sepasang kromosom yang memiliki gen-gen yang sama dalam lokasi yang sama. Contohnya itu gen pada manusia. Jadi gen dengan nomor apapun. Kita ambil contoh gen nomor 2. Gen nomor 2 di manusia itu ada dua pasang kan, 2 kromosom homolog. Dan satu kromosom homolognya itu adalah kromosom dari ayah dan satunya dari ibu. Nah, kalau kita ambil contoh di sini, kalau ini terjadi tanpa sitokinesis, ini berarti BB dengan AA, ketika mereka kawin, itu bukan pakai gametnya, bukan B, A, kayak gini, dan ini silang kan, malah jadi B dan A. Ini kalau dengan sitokinesis. Kalau tanpa sitokinesis, mungkin itu yang dimaksud adalah sitokinesis pada saat pembentukan gamet. Sitokinesis itu kan pembelahan sel. Kalau selnya tidak membelah saat meiosis, berarti mereka saat kawin BB dengan AA, itu justru BB dengan AA, itu mereka berdua bergabung menjadi
AA, BB. Nah, ini kayak contohnya di sini kan. Nah, coba kita lihat apakah ini menghasilkan kromosom homolog. Kita pertama lihat dulu yang BA. Apakah yang BA ini menghasilkan kromosom homolog? Ini jawabannya tidak. Kenapa? Karena B dan A itu adalah dua jenis kromosom dari dua spesies tanaman yang berbeda. Satunya dari B nigra, satunya dari B rapa. Ini adalah dua tanaman yang berbeda dan mereka memiliki dua kromosom yang berbeda. Jadi B dan A ini, meskipun ini ada dua pasang ya, mereka itu bukan kromosom yang sama. Jadi mereka nggak mungkin homolog satu sama lain. Sedangkan kalau kita ambil contoh dengan tanpa sitokinesis ini ada AA dan ini ada BB. Jadi mereka udah ada homolognya satu sama lain. Tapi bukan A sama B, tapi A dengan A dan B dengan B. Jadi pernyataan ini benar karena memang harus diikuti dengan replikasi DNA. Lalu kita lanjut ke pernyataan D. Persilangan B nigra dengan B rapa perlu melewati sawar prazigotik maupun pascazigotik untuk menghasilkan spesies baru. Jadi sawar atau barrier itu apa? Jadi barrier itu dibagi menjadi dua. Kalau di sini adalah prazigotik dan pascazigotik. Pra itu sebelum menjadi zigot dan pasca itu setelah menjadi zigot. Jadi kalau prazigotik itu terjadi sebelum zigotnya terbentuk. Ini zigot. Sedangkan pascazigotik itu terjadi setelah zigotnya terbentuk. Jadi bisa menghasilkan zigot, tapi zigotnya ada masalah apa? Ada barrier apa? Nah, prazigotik yang pertama itu adalah isolasi habitat. Misal kita punya dua hewan. Dua hewan, satunya itu hidup di daratan dan satunya hidup di air. Ini hewan A, ini hewan B. Hewan yang hidup di daratan dengan hewan yang hidup di air, ini mereka nggak akan bisa bertemu untuk bereproduksi, nggak akan bisa bertemu untuk kawin karena mereka habitatnya berbeda. Jadi ini adalah barrier. Lalu isolasi temporal. Misal kita punya dua hewan lagi. Sekarang hewan jangan B deh. Kita punya hewan C dan hewan D. Nah, hewan C itu kawinnya pada siang hari, sedangkan hewan D kawinnya pada malam hari. Nah, dua hewan ini pas saat mereka ingin kawin, mereka tidak akan bertemu karena satunya kawinnya hanya di pagi hari dan satunya kawinnya hanya di malam hari. Jadi ini merupakan isolasi temporal atau waktu. Nah, terus yang ketiga itu isolasi tingkah laku. Tingkah laku ini kita bisa lihat di burung. Kita punya burung kok A lagi, jangan A lagi deh. E sama burung F. Kita bakal sampai Z ini. Kita ada hewan E sama hewan F atau burung E sama burung F. Kan ada burung-burung itu punya beberapa burung itu punya ritual courtship atau ritual mating dance. Nah, ritual-ritual ini dilakukan untuk menarik pasangannya supaya tertarik untuk kawin sama individu yang sedang melakukan ritual itu. Nah, kalau kita aplikasikan di konsep barrier spesiasi ini, hewan E dan hewan F ini memiliki karakteristik courtship yang berbeda. Misal hewan E itu mirip merak. Jadi yang bulunya itu paling mewah, paling megah. Sedangkan hewan F itu bukan bulunya yang diperhatiin, tapi dia merhatiin lebih ke dansanya. Jadi hewan F itu berdansa sebelum mereka kawin. Nah, kedua hewan ini memiliki tingkah laku yang berbeda, tingkah laku kawin yang berbeda. Jadi meskipun hewan E pengen kawin sama hewan F, anggap aja F itu nggak tertarik karena dia tertariknya sama dansanya, bukan sama bulunya. Nah, langsung kita lanjut ke isolasi mekanis. Isolasi mekanis ini berhubungan dengan alat reproduksinya. Nah, misal kita punya hewan A dan B, ini kedua organ reproduksinya itu berbeda dan ketika ingin kopulasi itu tidak pas, tidak muat. Jadi, ini merupakan sebuah barrier karena kedua organisme itu tidak akan bisa bereproduksi kalau memang tidak pas organ reproduksinya untuk satu sama lain. Lalu yang kelima itu adalah isolasi gametik. Jadi kita udah punya sperma, kita udah punya telur, mereka udah bertemu, cuman mereka nggak bergabung. Kenapa? Mungkin karena sinyal kimia yang digunakan itu berbeda, atau memang spermanya itu tidak cocok untuk menembus
sel telur ini. Jadi itu isolasi gametik dan itu isolasi prazigotik. Lalu untuk pasca zigotik, yang pertama itu kita punya hybrid inviability. Ini berarti hibridanya itu meskipun sudah melebur, udah menjadi zigot, pas zigot ini berkembang pada masa embrionya itu justru mati, inviable. Jadi zigotnya terbentuk, cuman pas zigotnya ingin menjadi dewasa, itu gen-gennya tidak cukup atau gen-gennya konflik. Jadi menyebabkan individu itu mati saat hanya menjadi embrio. Lalu ada hybrid sterility, ini yang dibahas tadi itu. Hybrid sterility itu adalah organisme yang dihasilkan steril. Jadi meskipun mereka membentuk keturunan, keturunannya itu mandul, tidak bisa membentuk anak lagi. Nah, terus ada hybrid breakdown. Hybrid breakdown ini agak aneh, ini bukan hybridnya berdansa, bukan. Tapi hybrid breakdown ini, hybridnya lama-kelamaan itu bakal hancur. Jadi, anggap kita punya dua organisme, kita punya organisme G sama organisme H. Dan organisme G sama H ini menghasilkan organisme I, dan I ini sehat. Dan dia merupakan organisme yang fertil. Tapi pas dia kawin lagi sama I yang selanjutnya itu mati karena yang dihasilkan itu lemah. Jadi ini juga merupakan salah satu konsekuensi dari persilangan dua spesies adalah hybrid breakdown atau hibrida yang terbentuk itu adalah hibrida yang cacat setelah beberapa generasi melewat. Kalau ini contohnya adalah satu generasi. Jadi meskipun generasi pertama itu sehat walafiat, tapi generasi kedua itu udah sakit, udah mati. Jadi pernyataan ini benar. Karena kalau memang B. rapa dan B. nigra pengen membentuk spesies yang baru, itu harus melewati barrier-barrier prazigotik dan pasca zigotik. Karena kalau mereka belum melewati barrier-barrier ini, mereka belum bisa dikatakan spesies yang baru, atau bahkan belum bisa membentuk spesies yang baru. Soalnya spesiesnya ya memang mati, atau memang nggak terbentuk dari awal kayak yang barrier prazigotik. Nah, mungkin itu aja dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Ini kan videonya udah cukup lama ya. Jadi kalau ingin bertanya lebih lanjut, boleh komen, nanti bisa saya jawab kalau ada sempat waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.